Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizky Rianto, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, program studi S1 Ilmu Pemerintahan. Pada video kali ini aku mau sedikit bercerita berbagai manfaat yang aku rasakan dari kegiatan PSU yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, langsung saja. Apa sih PSU? PSU adalah pelatihan super unggul, yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta setiap tahunnya, yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa atau seluruh calon mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Pelatihan tersebut termasuk dalam SKS dalam perkuliahan semester 1. Jadi itu merupakan salah satu sumber nilai bagi perkuliahan semester 1. Apa sih tujuan dari adanya kegiatan PSU atau pelatihan super unggul tersebut? Dari kegiatan tersebut kita mendapat berbagai manfaat, dari segi kita untuk public speaking, dari segi untuk kepemimpinan, dari segi kita bersikap seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, dan itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih unggul, seperti namanya pelatihan super unggul. Dan dalam pelatihan tersebut kita dihadirkan pembicara yang luar biasa. Pada saat di kelasku atau di roomku itu ada Pak Erik Hadi Saputra, seperti itu. Nah itu aku dan teman-teman calon mahasiswa mendapatkan berbagai topik. Yang pertama itu ada komunikasi efektif, ada identitas diri dan goal setting, dan sikap mental positif. Aku akan menjelaskan secara singkat satu persatu dari setiap topik ya. Oke, kita langsung ke topik pertama, yaitu komunikasi efektif. Di dalam penjelasan atau pemaparan materi tentang komunikasi efektif, kita di situ diberikan waktu untuk mencari, kita pernah bermasalah dengan siapa sih, siapa orangnya, seperti itu. Kita mencari tahu, lalu apa sih masalahnya, seperti itu. Kita di situ diberikan waktu untuk mencari sumber masalah, orangnya, lalu detailnya waktu kita bermasalah, seperti itu. Kita gambarkan di situ di mana dan seperti apa orangnya, apakah merah ataukah biru, seperti itu, yang mengandung makna emosional, seperti itu. Jika merah dia berarti sangat emosional, jika biru atau kuning dia emosionalnya tidak terlalu tinggi, seperti itu. Lalu kita diberikan waktu, diberikan cara, dan diberikan pertanyaan. Bagaimana sih sikapmu menghadapi permasalahan tersebut? Nah, lalu bagaimana menyelesaikannya, kita tuliskan dalam suatu kertas seperti itu, dan itu memberikan kita suatu pengalaman menelaah permasalahan dari awal, dan kita sampai penyelesaiannya, seperti itu. Kita tuliskan awal permasalahannya, orangnya, namanya, hingga step-step untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana hasilnya, seperti itu. Dari menguraikan berbagai masalah tersebut, siapa orangnya, bagaimana keadaannya, di situ kita memiliki pengetahuan bagaimana menyelesaikan masalah dengan benar, yang terstruktur dan menghasilkan suatu keefektifan. Jadi kita itu tidak berlama-lamaan dalam suatu permasalahan, dan kita dapat berkomunikasi lebih efektif kembali, dan masalah akan menjadi selesai, seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke dalam topik identitas diri dan goal setting. Pada saat pemaparan materi tersebut, kita diberikan audio yang menceritakan sebuah kisah tokoh. Ada 2 tokoh yang menceritakan di situ. Kita mengenali, setelah kita dengarkan cerita kisah tersebut, kita mengenali bagaimana sih identitas dari tokoh tersebut. Dengan kita bisa menilai atau mengenali identitas dari sebuah tokoh dari cerita tersebut, kita juga dapat menilai bagaimana identitas kita sebenarnya. Apakah kita orang yang setia, apakah kita orang yang baik, atau apakah kita orang yang kurang baik. Seperti itu, kita harus bisa belajar menilai identitas diri kita sendiri, dan kita harus menjadi atau memiliki identitas diri yang positif dan baik, seperti itu. Setelah itu kita diberikan pertanyaan, apa yang dilakukan di masa lalu sehingga kamu bisa sukses, seperti itu. Nah, kisah sukses itu adalah kisah dari cerita yang kita ceritakan tadi, atau seperti kisah yang sudah kita dengarkan. Apa sih yang dilakukan? Nah, seperti itu, kita bisa selalu berdoa, misalnya kita bangun pagi, atau kita membiasakan suatu hal positif sehingga kita bisa sukses pada hari ini, dan akan selalu sukses, selalu baik, selalu bisa di kemudian hari, seperti itu. Lalu kita ada yang namanya prioritas keinginan. Nah, kita di situ diberikan waktu untuk menuliskan banyak keinginan, 10 keinginan bahkan lebih, dan pada akhirnya keinginan-keinginan tersebut kita kerucutkan menjadi prioritas. Apa yang perlu kita, apa yang menjadi keinginan itu adalah sesuatu yang prioritas dan baik untuk kelangsungan hidup kita. Lalu, apa sih bedanya yang dari keinginan dan kebutuhan, seperti itu? Menurutku, kebutuhan adalah suatu hal yang harus terpenuhi, dan itu adalah fundamental, mendasar. Harus terpenuhi, memang wajib terpenuhi agar kita kehidupannya menjadi lebih baik, atau menjadi bisa bertahan hidup, seperti itu. Berbeda lagi dengan yang namanya keinginan. Keinginan adalah suatu yang biasanya terbesit, dan itu menjadi hasrat, suatu yang mungkin tidak diperlukan untuk diri kita, tapi hanya memenuhi keinginan, kesenangan hati, seperti itu. Mungkin keinginan tersebut bisa menjadi kurang baik untuk kita. Seperti misalnya kita ingin beli es krim, tapi badan kita sedang tidak fit. Nah, seperti itu. Kita memenuhi keinginan tersebut, sama saja kita menambah badan kita menjadi tambah sakit, seperti itu. Jadi keinginan belum tentu baik untuk diri kita, tapi kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus dicukupi agar kita dapat bertahan hidup dan berlangsung hidup untuk kemudian harinya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih grade suksesmu dari tahun kemarin hingga tahun yang akan datang? Nah, seperti itu. Aku menggambarkan seperti ini, grade kesuksesanku dari tahun ke tahun itu yang ada datarnya, ada turunnya, ada naiknya. Tapi kan nggak mungkin ya kita akan selalu naik. Nah, di situ kita menjelaskan kenapa sih kok bisa datar, kenapa sih kok bisa turun, kenapa sih kok bisa naik, seperti itu. Kita harus bisa menafsir seperti itu dengan sesuatu yang baik. Di situ aku mengumpamakan diriku seperti apa? Seperti listrik, karena tidak terlihat tapi dia sangat dirasakan atau bermanfaat, seperti itu. Aku harus menjadi orang yang nggak apa-apa nggak dilihat atau dipandang sebelah mata, tapi aku bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarku. Dan awas hati-hati dengan listrik ya,
dia emang tidak terlihat, tapi dia sangat mematikan, seperti itu. Mungkin itu yang dari identitas diri dan goal setting, seperti itu. Yang terakhir adalah sikap mental positif. Di situ kami diajarkan mengenali apa sih kehidupan kita pada hari ini, bagaimana sih kehidupan kita pada hari ini, seperti itu. Kita menggambarkan kehidupan kita pada masa ini, masa yang akan datang. Di situ kita belajar mengetahui kondisi kita saat itu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti ini atau keadaan yang dilakukan. Lalu di situ kita menyikapi apa sih jika Tuhan mewujudkan kondisi saat ini, ingin apa sih? Nah, seperti itu. Kita berpikir apa ya? Nah, kita kan seringkali nggak tahu sih apa yang akan kita lakukan jika Tuhan memberikan. Mungkin tahu, tapi terlalu banyak, dan kita butuh waktu berpikir apa sih yang memang perlu, seperti itu. Di situ aku menuliskan aku harus sehat. Karena dengan sehat kita dapat beraktivitas, kita dapat belajar dan mencapai apa yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu di situ kita menyikapi mental kita, bagaimana kita harus melakukan untuk mewujudkan tujuan itu. Kita harus bekerja, kita harus menabung, kita harus menemukan passion kita, seperti itu. Lalu di situ aku menuliskan mentor atau guru yang menjadi penyemangat aku dalam hidup, beraktivitas, dan mencapai keinginan. Di situ aku ada quotes dalam topik tersebut, sikap mental positif, yaitu hidup di antara dua jawaban, yaitu ya dan tidak. Nah, menurutku jika hidup itu, kalau kita mau sesuatu, kita bilang ya. Dan kita kalau sudah bilang ya, kita harus melaksanakan. Apapun konsekuensinya kita harus hadapi. Jika tidak, ya sudah, kita tidak bisa mengerjakan. Dan apapun konsekuensinya kita hadapi, seperti itu. Kita harus positive thinking. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari PSU, kegiatan PSU pelatihan super unggul. Kita dapat berbicara di depan umum, public speaking, leadership, dan di masa perkuliahan nantinya, atau seperti aku setelah merasakan bagus ya pelatihan itu. Jadi kita dari diajarkannya kita berbicara di depan publik atau di depan teman-teman saat di room Zoom itu, kita implementasikan dalam kehidupan kita berkuliah. Kita bisa berbicara seperti ini, mungkin seperti membuat video ini. Mungkin kecil dari apa yang kita dapatkan untuk berbicara, tapi implementasinya kita dapat menambah. Nah, jadi kita dapat berbicara dengan lancar seperti ini, seperti aku membuat video pada kali ini, dan pada perkuliahan yang lainnya. Aku bisa menjadi moderator, aku bisa menjadi pemaparan materi atau penjelas materi, aku menjadi penanya, seperti itu. Banyak sekali yang aku rasakan manfaatnya, yaitu tentang sesuatu berbicara dan sesuatu kepemimpinan. Jadi untuk adik-adik yang mau masuk Universitas Amikom Yogyakarta, jangan takut. Ospek kita adalah ospek yang berkualitas, yang membuat kita memiliki suatu ilmu yang lebih lagi. Bukan kita ditekan dan kita menjadi depresi, seperti itu, tidak. Universitas Amikom Yogyakarta menawarkan sesuatu yang terbaik untuk mahasiswanya, untuk calon mahasiswanya. Jadi nggak usah takut untuk masuk ke universitas yang lebih tinggi seperti Universitas Amikom Yogyakarta. Banyak sekali manfaat yang akan kalian dapatkan. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada video kali ini.
Kurang lebihnya aku mohon maaf, jika ada kurangnya aku mohon maaf sekali, jika lebihnya itu mungkin karunia dari Tuhan. Itu saja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.